Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kenal buat semua perisai BPJS Ketenagakerjaan dimanapun berada, khususnya di wilayah Provinsi Banten maupun di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yani dari kantor Perisai KTP Lebak Rangkas Bitung. Saya akan sedikit membagi pengalaman saya mulai dari nol ya sampai saat ini, sampai tahun 2022. Alhamdulillah pada tahun ini saya mendapatkan penghargaan juga ya, juara 1 untuk kantor perisai terbaik di Provinsi Banten, wilayah Banten, dan juga juara 1 untuk perisai terbaik di wilayah Banten. Semoga ini yang saya sampaikan ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, untuk sahabat semua dimanapun berada. Dan saya akan menjelaskan terkait pengalaman saya dari mulai awal menjadi perisai sampai saat ini tahun 2022. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya semua. Ya, pertama sahabat saya semua, yaitu penggerak-penggerak saya dimanapun berada, yang bisa membantu saya sampai saat ini untuk mencari peserta BPJS, yaitu agar masyarakat di setiap wilayah, teman-teman saya maupun di Kabupaten Lebak maupun Pandeglang bisa menjadi peserta dan terlindungi ketika terjadi risiko. Saya mengucapkan terima kasih kepada yaitu Bapak Haji Didin Haryono, yang mana ya beliau sebagai Pak Kacab ya dari Serang Raya, yang mana beliau sendiri yang sebenarnya itu menjadi contoh teladan saya untuk tata cara bersosialisasi, karena beliau sendiri yang selalu mendampingi. Juga berterima kasih kepada Bapak Edial Caniago, Pak Kabit ya. Juga berterima kasih kepada Bapak Haji Uci Sanusi di Kabit Pelayanan dan juga yang lainnya. Juga berterima kasih kepada Bapak Gani ya, sebagai ARK saya, pembina saya yang selalu mendampingi saya juga untuk di dalam saya pencarian peserta untuk masyarakat bisa menjadi peserta basic kerjaan. Saya dalam hal ini akan berbagi pengalaman bagaimana pahit ketirnya saya awal mula menjadi perisai. Kalau dulu itu bukan perisai ya namanya, kader BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun, kalau nggak salah saya masuk itu tahun 2015. Katanya insentifnya itu berapa, 2,5% ya. Ya sangat luar biasa. Tapi saya nikmati, bukan dalam arti saya melihat insentif. Alhamdulillah saya tidak melihat insentif, tapi saya pribadi ingin membantu masyarakat, ingin membantu rakyat. Bagi pribadi saya inilah momen yang luar biasa. Saya kapan lagi
Saya bisa membantu masyarakat ketika terjadi risiko kecelakaan kerja untuk pekerja, bisa membantu masyarakat ketika meninggal, ya pada intinya meringankan beban mereka. Dan juga saya bisa membantu juga untuk yatim. Syukur alhamdulillah, walaupun atas nama saya pribadi tidak bisa memberikan ke yatim atau memberikan santunan buat yatim, tapi syukur alhamdulillah wasilah dari BPJS Ketenagakerjaan ini, saya rasa saya pun bisa membantu hanya dengan dasarnya saya pribadi itu ya di BPJS. Mudah-mudahan perjuangan saya maupun rekan-rekan semua bisa bermanfaat dunia maupun bermanfaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya saya akan bercerita ya. Dulu saya kalau dulu itu namanya wadah ya. Wadah dulu ya, wadah penggerak. Dulu kan kita tidak bisa menginput, hanya bisa kita cuma mencari peserta, membawa yang daftar itu dibawa ke kantor dan didaftarin dari kantor. Dulu untuk pencarian peserta itu memang benar sangat sulit sekali, sangat sulit, karena yang ditaunya masyarakat itu jam sostek ini ya, BPJS Ketenagakerjaan ini yang taunya itu untuk pekerja formal yang kerja di pabrik, di perkebunan, di kelapa sawit atau di PT-PT ya yang daftar. Sehingga banyak sekali benturan, sangat banyak benturan itu dari masyarakat. Bahwasanya ngapain ikutan BPJS Ketenagakerjaan? Gitu. Itu ada yang bilang penipuan lah, bohong lah. Kalau ketika meninggal itu nggak bakalan keluar 5 tahun lah. Lah itulah yang lalu-lalu. Itu yang lalu itu, dulu itu. Tapi saya tetap bertahan. Karena menurut saya ini adalah program pemerintah, bukan program ecek-ecek atau abal-abal. Ini adalah program pemerintah. Yang penting saya tetap berjalan, itu hati saya. Tetap berjalan, tetap berjuang, walaupun dengan benturan, dengan omongan apapun tetap. Alhamdulillah, dulu itu ya ada ya peserta ya sekitar baru 7 bulanan ya peserta bekerja, ya aktif bekerja, sehat orangnya, meninggal. Dan disitulah contoh ada lah banyak lumayan yang masuk menjadi peserta. Dan sekarang saya ubah, setelah menjadi perisai saya ubah. Kalau dulu itu kan kita sendiri ya, sendiri berjalan, sendiri kita berjalan untuk mencari peserta, untuk pengelolaan. Jadi kalau dulu itu sangat sulit sekali, sangat sulit sekali, sangat sulit. Misalnya kita ini untuk meraih banyak peserta, gitu. Jangankan di pelosok-pelosok. Salah satu contoh, satu desa aja itu ada 3.000, 4.000, di sini ada sampai 8.000 hak pilih. Ya misalnya kalau untuk pekerjanya ya misalnya dari 3.000 ada 2.000. Misal, karena terpotong kan yang ada yang PNS ya, ada yang ketua mungkin ya, tidak bisa didaftarkan, ada yang tidak masuk lah. Kita ambil 1.800 aja. Itu sangat sulit untuk kita melebar atau memperbanyak peserta kita. Jangankan untuk keluar daerah, di desa satu desa aja kita kewalahan. Mereka daftar, nah kita sampaikan untuk tata cara pembayaran, karena dulu kan beda dengan sekarang. Gitu. Kita sampaikan untuk pembayaran ke BRI. Ya, BRI ini ya itu nggak bisa ya. Ke BRI satu. Kedua, kita sampaikan untuk pembayarannya itu ke Alfa atau Innova.
sangat susah. Kadangkala ya di Alfa atau di Indomaret itu ya, kalau di sini sampai sekarang itu bahasanya belum ada tagih, bahasanya belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ada juga yang bisa, ya mungkin ada kekurangannya atau gimana ya, mungkin itu dari sistem ataupun dari pekerja, karena mungkin penggantian pekerja, sehingga itulah mengurangi rasa kepercayaan masyarakat yang terdaftar. Jangankan kita ini misalnya untuk memperluas banyak, di situ pun banyak masyarakat yang aduh ini nggak bisa bayar. Saya sendiri dulu bantu bayar terus ya, saya faktura yang saya sudah arahkan kalau mau bayar silakan, dan saya sendiri bantu bayar 100, 200 atau 300 orang aja itu dulu ke BRI itu sampai kaki itu pegal banget, hanya pegal sampai pas pernah juga saya ngalamin ya, saya ngalamin ya mungkin kelamaan ya di BRI di bank itu di ATM saya dulu ya, sampai saya masuk itu jam 8 malam. Itu orang banyak yang ngomong, ini kok lama banget, ini kok lama banget. Ini ada 3 ya ATM-nya, di situ 3, ya saya di situ terus. Sampai kalau nggak salah jam 11 terus. Saya pun kadang-kala mundur dulu, bayar dulu, bayar lagi maksudnya, bayar lagi, sudah itu pembayaran. Pas itu Pak security pun nanya, pernah mas, itu kesulitan. Pak, lagi apain? Saya bayar BPJS Pak. Ini Pak banyak Pak. Oh itu ya, boleh saya bantu Pak? Kasihan Bapak istirahat dulu. Ini dongeng cerita dulu. Ya boleh, saya duduk dulu. Sakit sebenarnya. Itu ya, kaki saya juga sakit, pegal dibantu. Nah setelah itu mungkin dia udah lama juga bayarin, dikasihkan lagi saya. Ada yang laporan, tahu-tahu tuh ya saya mengalami sendiri. Ada mobil seret atau mobil polisi atau apa ya, mungkin dari Kapolsek kalau sempat mobil seret masuk, dan dia langsung masuk nanya ke saya, ngapain Pak? Saya bayar BPJS Ketenagakerjaan Pak. Mana Pak? Oh iya banyak banget, iya Pak, ini dari punya masyarakat Pak gitu. Oh iya. Nah keluar lagi. Itu cerita dulu. Ya kalau sekarang mudah-mudahan tidak seperti dulu. Kita pencarian peserta pun sebenarnya kewalahan ya. Mohon maaf bisa rekan-rekan juga. Jadi saya akan membukakan yang sekarang saya jalani sekarang. Saya sekarang gini rekan-rekan semua. Ya mohon untuk mungkin ada pencerahan atau untuk rekan-rekan juga ya terkait masalah pencarian peserta. Gimana sih kalau misalnya kita ingin agak lumayan tiap bulannya bisa mencapai kita target 500 itu nggak susah per bulan TK baru ya. Atau 500, 600, karena 700 tiap bulan itu nggak susah. Gimana sih? Kalau dulu saya tidak memiliki kader penggerak. Kalau dulu nih, nah setelah saya pikir-pikir, ini bagaimana ini bisa melebar? Ini bagaimana ini di masyarakat ini bisa melebar? Bisa di setiap workshop cepat gitu responnya masyarakat. Ini bagaimana? Toh pengelolaan kita aja kalau dulu kan susah. Kenapa? Mereka tidak bisa bayar, sementara dulu kan bolong-bolong ya, bolong-bolong anclok gitu. Ada yang bisa aktif iurannya, tapi ada juga yang bulan ini bayar, pas itu nggak bayar dia. Kenapa? Itu kesulitan. Kalau di kota mungkin ya, tapi kalau di sini ya di perkampungan ya, misalnya kan, ya memang walaupun nggak jauh dari perkotaan, itu kadang-kala ya awam lah masyarakat ini, nggak bisa nggak ngerti, sehingga ketika terjadi risiko kecelakaan maupun meninggal, pas mau klaim itu nggak bisa kita klaim. Kenapa? Karena sudah banyak yang non aktif.
Sudah banyak yang non-aktif. Bahasanya, alasannya memang iya dengan kenyataan. Kami tidak bisa bayar. Sementara kita sendiri kalau sudah 2000 aja, 2000 orang yang mana bisa keukur sama kita tiap bulan harus keliling-keliling gitu. Mengingatkan untuk bagaimana gitu. Dalam jangka satu udah pening pokoknya. Gitu. Dan kita, maksud saya ya, ini membagi pengalaman. Kita jangan bosan-bosan mengasih pengarahan kepada rekan-rekan. Khawatir ada yang melakukan hasrat atau fauziah gitu. Itu luar daripada aturan BPJS. Sehingga bisa membebankan, karena kalau masyarakat kan tahunya didaftarkan, dia harus mendapat manfaat. Makanya kita jangan bosan-bosan memberikan pengarahan, memberikan pengetahuan terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan agar mereka mensosialisasikan di masyarakat itu tidak miskomunikasi, tidak ada kesalahan. Kalau dulu, ya itulah tadi banyak yang non aktif karena tidak bisa membayar. Kita juga kewalahan gitu ya untuk kewalahan untuk istilahnya keliling-keliling itu. Kalau ada 1000 sampai 2000 tiap bulan itu mana mau bisa kita memperbanyak peserta. Iya, dalam satu kecamatan aja udah puluhan ribu masyarakat. Ini kita untuk misalnya 1000 aja, 1000 2000, kita sendiri kewalahan tiap bulan di situ terus muter terus di situ. Ya gimana? Mau banyak, mau nyebar ke setiap pelosok program ini gimana ya itulah tadi. Tapi setelah saya pakai para kader penggerak nih yang membantu saya, alhamdulillah iuran terjaga gitu ya, terjaga dan juga makin ramai tiap pelosok, makin berbumi. Sekali lagi sama rekan-rekan ya, kalau seperti mau ikuti seperti saya ini ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi tadi itu kata saya juga, kita untuk pencapaian peserta dalam misalnya 1 bulan 500 atau 600 TK itu, ya saya pribadi tidak sulit, tidak susah. Kita punya target, yang penting dari 500 itu ke atas. Gitu. Jadi tadi kita harus memperbanyak penggerak. Dari mana mereka ya? Ya dari mana mereka? Dari mana mereka dapat hasil? Ya nggak mungkin juga ya masyarakat asal mau jadi penggerak. Ya alhamdulillah penggerak-penggerak saya ya banyak lah. Ada yang sekdes pun ikut jadi penggerak, ada beberapa. Ada pendamping PK. Nah, jadi mereka keliling, habis keliling, nah uang tersebut itu, nah itu dibayarkanlah sama mereka. Dibayarkan lewat apa pembayarannya? Teman-teman penggerak ini buka rekening BNI ya. Ada yang BNI, ada yang BNI. Jadi lewat mobile banking, SMS banking ya. Nah disitulah mereka bayar. Disitu. Dibayarkan sama mereka, alhamdulillah sampai saat ini terjaga, iuran terjaga sampai saat ini, alhamdulillah iuran terjaga gitu. Karena apa tadi? Selalu diingatkan, selalu dibantu untuk cara pembayarannya. Mau bayar sendiri, apa mau dibantu dikelola oleh penggerak. Semua masyarakat rata-rata, ya begitulah, daripada saya yang bayar, pusing katanya kan. Harus jalan, harus ke Alfamart, harus ke Indomart, apalagi agak jauh mah, kalau nggak punya motor harus sewa motor aja lebih dari 10.000 katanya kan gitu. Lebih dari admin gitu. Belum yang misalnya contoh ya kalau ke Alfa ya ada pesen juga katanya mah bakso gitu kan, Pak bakso gitu kan, gitu, makin bengkak. Nah rata-rata di kalangan masyarakat itu pinginnya itu rata-rata dibantu untuk ketika pas di waktu iuran, jadi ada yang keliling. Jadi mereka punya dari admin itu 3.200 dari admin itu. Ya sementara tidak cukup satu kali sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kita punya penggerak 50 ya.
50 orang. Ya, apalagi kalau 100 orang. Kali tiap bulan kita 10 peserta aja masuk dalam satu orangnya itu ya dalam satu penggerak kita atau namanya kader kita, ya sudah lumayan. Jadi tidak kesulitan, dan pada akhirnya setiap pelosok itu akan tahu bahwa hadirnya program pemerintah ini, yaitu salah satunya BPJS Ketenagakerjaan ini sangat membantu, gitu, sangat membantu, dan juga memang benar-benar gitu kan, benar-benar adanya, karena namanya banyak yang awam namanya masyarakat gitu. Nah inilah pada sahabat semua dimanapun berada, ya pada ini seluruh kisah, kalau bisa misalnya kita pakai contoh ya, maupun yang di kota, ya di perkampungan, dimanapun. Ya alhamdulillah, kalau saya rasa sekarang ya saya sendiri ya tidak merasa kesulitan sih untuk pencarian peserta, yang mudah-mudahan kedepannya pun bisa bertambah, bisa meningkat lagi gitu. Dan itu tadi, kalau memang mau memperbanyak kader, ya memang jelas sih tidak semudah itu kita pun sendiri dipercaya gitu kan, untuk misalnya rekan-rekan yang siap menjadi kader gitu, kader penggerak gitu. Apalagi kalau memang orang punya kesibukan sendiri. Tapi alhamdulillah yang sudah saya jalankan sekarang, dan banyak juga yang ingin gitu, bahasanya saya pun Pak boleh ikut jadi kader penggerak gitu Pak. Saya pun ingin bersosial, ya silahkan. Tapi ya itu tadi, saya pun ya memberikan mandat sama beliau-beliau yang membantu saya, seluruh kader, itu tadi, jangan bosan-bosan. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk ya memberikan pencerahan terkait manfaat tersebut, agar tidak miskomunikasi, tidak salah arahan gitu ya terkait manfaatnya. Kita sosialisasikan, kita terlalu mengingatkan, berikut kita mengingatkan iuran per bulan sama seluruh tim, kita ingatkan per bulannya, jangan sampai ada yang kelewat. Dan kalau memang mereka tidak bisa bayar, dikasih peringatan lagi tetap gitu, bahwasan kalau lebih dari 3 bulan itu non-aktif sehingga tidak bisa dipakai ketika terjadi risiko kecelakaan maupun meninggal. Adapun yang sudah nonaktif mau mendaftarkan lagi, jelas harus tahu gitu ya, harus tahu orangnya, keadaannya sehat, bekerja gitu. Ya boleh gitu, boleh. Dan juga memang kalau misalnya kita umur ya atau kecelakaan, itu udah rahasia ya, rahasia Allah ya. Kalau kita sehari besok atau apa, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Tapi di sisi itu kita juga harus jalankan sesuai amanat dan amanah dari institusi BPJS ini, gitu. Agar ketika ada yang kecelakaan maupun ada yang meninggal, tidak ada masalah ke kitanya maupun ke kader penggeraknya. Dan sekarang kita buatkan untuk pendaftar, untuk yang mendaftar jadi peserta, yaitu jangan memakai surat keterangan bahwa saya mau mendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan saya aktif bekerja dan juga sehat jasmani dan rohani. Dan apabila di kemudian hari ternyata meninggal, ternyata itu keadaannya tidak sesuai dengan pernyataan, maka di situ bertanda tangan, mereka pun sendiri bertanda tangan, walaupun misalnya tidak bisa diproses, diklaim, nah itu memang tidak ada tuntutan, udah resiko. Dan kita ini hanya sebatas jaga-jaga, menjaga. Nah itulah untuk sahabat semua,
para perisai seluruh Nusantara di seluruh Indonesia. Ini memang hanya sekadar saya bagi pengalaman ya. Saya bagi pengalaman yang mudah-mudahan bermanfaat juga bagi rekan-rekan semua, yaitu tadi setelah saya saya pikirkan bagaimana ini caranya, yaitu tadi agar terlindungi, iurannya terjaga, gitu kan. Disitulah inisiatif saya memperbanyak kader penggerak. Walaupun nanti misalnya, oh ini yang didaftar ini, kita kan tidak tahu nih namanya umurnya. Kita daftar sekarang dia keadaan memang sehat, bekerja, gitu kan. 1 bulan 2 bulan misalnya meninggal, itu kan udah rasional, kita tidak tahu juga ya. Dan juga kalau memang ada keraguan, ya itu tadi, ya kita pun turun. Setidaknya kalau kuliah juga nanti kan turun ada yang cek juga ya, yang menentukan dari kantor. Yang penting kita juga mengumpulkan kewajiban kalau memang itu haknya, gitu ya. Kalau memang itu ada haknya ya dari kantor pun itu dikasihkan. Tuh, kalau tidak ada haknya, ya kita pun sebagai kantor bisa itu sebenarnya sebelum ke kantor sih kalau bisa kita memutuskan daripada jadi permasalahan gitu. Kita memutuskan, namanya orang kita juga tidak tahu yang didaftarkan sama penggerak juga, sama kader juga, para kader kita juga tidak tahu nih ya. Kalau memang ini misalnya kita sendiri tidak tahu ya. Tapi dengan catatan di sini ada banyak mereka bikin pernyataan bahwa pekerja dan juga keadaan sehat jasmani dan rohani gitu. Mudah-mudahan ini saya bagi pengalaman bisa bermanfaat ya. Alhamdulillah tadi cerita saya dari awal ya, dari awal bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya mencari peserta dan juga mengelola. Ya mohon maaf aja, mungkin di mana-mana seperti itu. Kalau kita kelola sendiri sebagai perisai, mohon maaf sebelumnya, tidak akan terjaga. Apalagi peserta kita sudah ribuan. Jadi mau bagaimana memperbanyak peserta? Bagaimana memperbanyak misalnya kita iurannya yang masuk tiap bulan ke aplikasi kita, gitu. Kalau memang itu ya tadi dari awal saya bilang gitu. Sulit kalau kita sendiri, kalau memang kita tidak memiliki kader penggerak. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja, tidak ada masalah. Ketika ada yang meninggal, itu alhamdulillah aman-aman. Gitu. Ya intinya saya membagi pengalaman ini, mudah-mudahan ada juga ya sedikit demi sedikit untuk rekan-rekan perisai semua di seluruh Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, alhamdulillah untuk pencarian peserta dalam 1 bulan ya paling sedikit gitu kan, di 300 ya kita tidak kesulitan ya. Alhamdulillah mencapai 500 per bulan, 600, kadang 700 per bulan, itu alhamdulillah gitu kan, tergantung kita sebenarnya. Dan satu lagi, ini dari BPJS ini kita menjalankan program ini ya seperti ini, tergantung niat kita, hati kita, pelaksanaan sebenarnya dan keyakinan juga bahwasanya ya saya pun bisa misalnya kan mencari peserta banyak, bisa. Tapi tadi udah saya rasakan karena saya mungkin ya udah di 2015 saya berdarah. Itu berapa tahun itu yang kemarin sebelum jadi perisai saya itu udah saya rasakan itulah kesulitannya saya suruh benturan apapun ya benar itu kadang-kadang namanya masyarakat awam ya gitu, tahunya daftar padahal dia itu susah bayar, tidak bayar, ketika meninggal ya itulah gitu. Inginnya misalnya diklaim ya kita ya, kalau tidak ada iuran tidak ada nasib ya apanya yang mau diklaim sebenarnya ya itu yang harus kita perhitungkan ya. Makanya saya perhitungkan, saya pikirkan, dan saya berkoordinasi dengan Pak Kacap ya alhamdulillah, dan sangat berterima kasih lagi ya terus terang sama Pak Kacap ya kepada Bapak Haji Din Haryono
yang mana yang selalu membimbing saya, membina saya. Begitu juga ke Pak Haji Uci Sanusi ya. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Begitu juga ke Pak Habib, Pak Edian dan juga Pak Bayu ya, berikut Pak Gani ya, yang di KCP Lebak. Saya sangat berterima kasih sekali atas bimbingannya dan atas juga perhatiannya selama ini, dan itulah sebenarnya yang mendorong kita juga bisa jadi semangat gitu kan dalam bekerja ya. Salah satu contoh tadi ya untuk pengelolaan kepesertaan maupun menjaga iuran kepesertaan, itulah yang menjadi semangat, karena salah satu kesepakatan yaitu ya dorongan juga dari atasan saya sendiri gitu ya. Tapi saya pun tidak lepas koordinasi atau komunikasi ketika saya mau berbuat begini, izin tidak Pak, saya mau berbuat begini, kalau menurut saya memang bagus ya kalau memang bagus ya lanjutkan silahkan. Nah sekali lagi kepada sahabat semua ya, bukan saya mengajak, saya hanya tadi dibilang itu dari awal ya juga, saya hanya berbagi pengalaman ya. Mungkin kalau di kampung dan di kota beda. Salah satunya contoh tadi, kalau dulu kita ada banyak yang iurannya PPU atau apa misalnya kan gitu, formal maksudnya yang ya memang beda ya dengan pengolahan BPU. Kalau pengolahan BPU ya kebanyakannya kita sebenarnya di kampung-kampung ya, Nah, sekarang memang tidak terlalu sulit lagi mereka untuk melakukan pembayaran setelah banyak dibukanya di BRI Link. Tim kita juga tetap selalu mengarahkan kepada seluruh masyarakat yang terdaftar atau yang mau mendaftar atau yang sudah terdaftar untuk kalau memang misalnya mau bayar sendiri ke BRI Link maupun silahkan. Kalau ketika ada misalnya kesulitan atau apa, bisa komunikasi gitu kan, bisa diinformasikan di mana kesulitannya gitu ya. Gitu ya, alhamdulillah sampai saat ini mungkin saya memiliki penggerak lebih dari ya, maksudnya kader penggerak ini lebih dari 40 orang. Sebenarnya bisa kita juga sambil santai juga, tapi ya itu tadi banyak sekali kadang masyarakat atau tokoh masyarakat atau di desa-desa yang mengundang sama kita juga. Pada akhirnya saya ingin lebih jelas gitu kan, untuk sosialisasi, dan juga saya sendiri turun ke lapangan, ya sama ke lapangan mensosialisasikan, yaitu kadang-kadang saya sendiri ke desa, ada panggilan desa-desa untuk menerangkan manfaat-manfaat dari BPJS. Yang hadirnya yaitu tadi para RT, RW, kader posyandu di RW desa, agar dibantu dari lingkungannya itu untuk menyebarluaskan program ini, gitu. Dan itu juga sangat membantu bagi kader-kader penggerak juga. Bahwasanya ini memang benar program pemerintah manfaatnya yaitu seperti tadi banyak sekali manfaatnya gitu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Haji Naryono ya, yang mana bimbingannya sangat luar biasa ya, hanya beliau sebagai contoh yang tauladan gitu. Dan satu contoh yang tauladan ya, seorang Pak Kacet juga sering turun ke lapangan bersosialisasi gitu, terkait manfaat BPJS. Berikut Pak Haji, Pak Habib Edian dan Pak Bani dan Pak Bani dan juga yang lainnya, terima kasih banyak. Dan mungkin cukup sekian ya yang saya utarakan atau berbagi pengalaman. Mudah-mudahan untuk sahabat semua dimanapun berada, ini pun bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ini pun bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Yang tadi keluhan dari awal saya sampai sekarang, ya alhamdulillah kalau sekarang tadi sudah saya bilangin, sudah saya rasakan tiap bulan ini untuk pencapaian peserta itu saya alhamdulillah tidak lebih dari 500 ke atas tiap bulan. Tapi contohnya seperti tadi, saya memperbanyak kader
memperbanyak kader, dan juga di mana tadi iurannya itu sehingga terlindungi, walaupun toh tidak tuh kita iurannya, maka mereka itu pada buat membayar ya itu tadi banking ya, di banking itu ya SMS banking ya, dari BRI mulai BNI gitu kan 0% tuh tidak ada admin. Nah mereka masukkan rekening, mereka bayarkan, dan juga di situ ada pembukuan bulanan. Seperti kayak apa ya? Seperti kayak arisan atau apa kayak seperti itu. Ada pembukuan bulanan, ada yang bayar 2 bulan, 3 bulan, ada 5 bulan, misalnya ada 1 tahun, itu ada bulanannya. Dan juga kita bisa lihat, gitu kan? Bisa lihat, dan ya seringnya itu saya pertanyakan, dan juga nanti di grup pun ya ditimbulkan, gitu kan? Atas nama ini, kader ini, pembayar bulan ini, saya semua atas namanya, yang ini saya, jadi kita juga tahu gitu, karena mereka itu wajib juga melaporkan sama kita terkait masalah iuran yang mereka bayarkan. Paling tidak mungkin walaupun dari misalnya satu orang ini, satu penggerak ada yang memegang 300, dengan 500, ada yang juga sampai 600, dan ada juga yang sampai 1000 satu orang penggerak ini. Jadi ya ada juga kadang keluhan di lapangan cerita kita yang hadapi gitu. Yang dari mana keluhannya ya tadi mungkin keluhannya dari iuran, katanya ini 2 bulan nih belum masuk iuran, ya sampaikan. Ya kita juga ya datang juga gitu sama orangnya gitu. Dari mana orangnya, di sini kita sampaikan, ya jelaskan kalau nanti lebih dari 3 bulan ibu bapak nih tidak mau iuran, nanti nonaktif, jangan salahkan kami kalau ketika ada yang kecelakaan maupun meninggal itu tidak akan kita bisa proses gitu kan. Gitu. Dan juga ya kita juga tetap mengarahkan rutin iurannya, apabila perlu sih dalam yang lebih bagus itu 3 bulan atau 6 bulan gitu. Satu kali 6 bulan, bukannya 6 bulan itu bayar 16.800, tapi 6 bulan itu untuk 6 bulan gitu kan, kali per bulan sekian gitu. Oke, terima kasih kepada sahabat semua, semoga sahabat semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pekerjaan kita ini semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat pekerja, dan bermanfaat bagi kita, keluarga kita juga, dan semoga ini menjadikan suatu ibadah untuk, ya mohon maaf sebelumnya ya, untuk bekal kita di yaumil akhir, tidak putus-putus. Ya, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.